Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Datul Fauziah dengan NIM 240110 dari kelas akuntansi syariah D. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Trihadi MAG dengan judul Tasawuf Akhlaki. Yang pertama, pengertian tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki terdiri dari dua kata, yaitu tasawuf yang artinya penyucian diri atau membersihkan hati, dan akhlak yang berarti tingkah laku, perangai, budi, tabiat atau adab. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tasawuf akhlaki adalah cabang tasawuf yang berfokus pada kebersihan jiwa dan perkembangan akhlak mulia. Tasawuf akhlaki ini bertujuan untuk membentuk pribadi yang memiliki karakter yang baik dan berakhlak mulia. Pokok ajaran dalam tasawuf akhlaki itu ada 3, yaitu tahalli, tahalli, dan tajalli. Yang mana tahalli itu adalah pembersihan diri dari sifat-sifat buruk atau tercela seperti sombong, dengki, dan rakus. Selanjutnya tahalli, yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji seperti syukur, sabar, dan keikhlasan. Dan yang terakhir tajalli, yaitu menanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga akhlak terpuji menjadi bagian dari diri dan terus dilanjutkan. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh tasawuf akhlaki. Tokoh yang pertama ada Hasan Al-Basri. Beliau lahir di Madinah tahun 21 Hijriah, yang mana pokok ajaran tasawufnya adalah perasaan takut yang membuat hatimu tentram lebih baik dari perasaan tentram yang menimbulkan perasaan takut. Dunia adalah negeri tempat beramal. Barang siapa bertemu dunia dengan perasaan benci dan zuhud, ia akan berbahagia dan memperoleh faedah darinya. Tafakur membawa kita pada kebaikan dan berusaha mengerjakannya. Orang yang beriman akan senantiasa berduka cita pada pagi dan sore hari karena berada di antara dua perasaan takut, yaitu perasaan takut mengenang dosa yang telah lampau dan takut memikirkan ajal yang masih tinggal serta bahaya yang mengancam. Hendaklah setiap orang sadar akan kematian yang senantiasa mengancamnya, hari kiamat yang akan menagih janjinya. Banyak berduka cita di dunia memperteguh semangat amal soleh. Yang kedua yaitu Al-Muhasibi. Al-Muhasibi lahir di Basrah, Irak tahun 165 Hijriah. Ajaran tasawufnya adalah pertama makrifat, yang mana tahapannya adalah taat, aktivitas anggota tubuh yang telah disinari oleh cahaya yang memenuhi hati, khazanah-khazanah keilmuan dan kegaiban, serta setiap orang yang telah menempuh kedua tahapan di atas. Tahap keempat adalah apa yang dikatakan oleh sementara sufi dengan fana yang menyebabkan baka. Kedua, khauf atau rasa takut, dan raja atau pengharapan menempati posisi penting dalam perjalanan seseorang membersihkan jiwa. Ketiga ada Al-Qushairi. Beliau lahir di kawasan Nishapur tahun 376 Hijriah. Ajaran tasawufnya yaitu mengembalikan tasawuf ke landasan Ahlus Sunnah, dan ia menekankan bahwa kesehatan batin dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah lebih penting ketimbang pakaian lahiriah.
Penyimpangan para sufi, karena pada masanya para sufi melakukan penyimpangan tasawuf dari perkembangan pertama, baik dari segi akidah atau dari segi moral dan tingkah laku. Dan yang terakhir ada Al-Ghazali. Lahir di Ghazalah, suatu kota di Khorasan, Iran tahun 450 Hijriah. Dalam tasawufnya, Al-Ghazali memilih tasawuf Sunni yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, ditambah dengan doktrin Ahlu As-Sunnah wal Jamaah. Menurut Al-Ghazali, jalan menuju tasawuf baru dapat dicapai dengan mematahkan hambatan-hambatan jiwa serta membersihkan diri dari moral yang tercela sehingga kalbu dapat lepas dari segala sesuatu yang selain Allah dan berhias dengan selalu mengingat Allah. Makrifat menurut Al-Ghazali adalah diawali dalam bentuk latihan jiwa, lalu diteruskan dengan menempuh fase-fase pencapaian rohani dalam tingkatan-tingkatan dan keadaan. Al-Ghazali juga menjadikan tasawuf sebagai sarana untuk berolah rasa dan berolah jiwa sehingga sampai pada makrifat yang membantu menciptakan atau sa'adah. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu tasawuf akhlaki adalah cabang tasawuf yang berfokus pada kebersihan jiwa dan perkembangan akhlak mulia. Pokok ajarannya meliputi 1. Takhalli, yaitu pembersihan diri dari sifat buruk. 2. Tahalli, yaitu menghias diri dengan sifat terpuji. 3. Tajalli, yaitu menanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh-tokoh tasawuf akhlaki. 1. Hasan al-Basri dengan ajaran tasawufnya perasaan takut dan zuhud. 2. Al-Muhasibi, ajaran tasawufnya yaitu makrifat, khauf, dan raja. 3. Al-Qushairi, ajaran tasawufnya yaitu mengembalikan tasawuf ke landasan Ahlus Sunnah. Dan yang keempat ada Al-Ghazali dengan ajaran tasawufnya yaitu tasawuf Sunni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan tasawuf al-akhlaki adalah membentuk pribadi yang berakhlak mulia dan mencapai makrifat yang membantu menciptakan kebahagiaan atau sa'adah. Terakhir, saya ucapkan terima kasih karena telah menonton. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini. Pembersihan hati dan penyucian jiwa adalah kunci menuju akhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.